Apa Nona Sari percaya juga kah? Bahwa saya ini penada, ambil barang hasil curian. Sari percaya kok kalau Bang Kirman nggak kayak gitu. Sari, kopi satu. Boleh dikit aja. Tenang, Sar. Paling curiga. Ya Allah, semoga Kang Gondrong nggak mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu tuh yang gua khawatirin. Tenang aja semua. Kita lagi-lagi tetap harus melangkah, jangan mundur sedikit. Karena ketika kita mundur sedikit, maka tauhid kita terganggu. Kan kita sama-sama tahu. Ada Allah. Ada Allah. Ada Allah. Wallahu khairul makirin. Kalau nak Fatin buruan ngomong, cepetan ayo ngomong. Sebelumnya, maaf ya Bule, sudah buat Bule menunggu. Nggak usah minta maaf, nggak usah trikis, ayo buruan ngomong aja, kita poin. Ya begini Bule, jadi Umi sudah memberi pesan ke Mang Darman. Alah, Umi tuh ya baik banget tuh ya, belum kenal sama Bule tapi udah main titip pesen-pesen segala. Ya bis gimana ya, resiko Bule itu punya wajah lembut, wajah halus, wajah teduh begini. Tiap orang yang lihat ya bawaannya gitu. Kalau cowok bawaannya pengen memperistri Bule, kalau wanita-wanita yang seumuran Umi ya bawaannya pengen jadiin Bule sebagai calon menantunya aja. Ya ampun Umi kok ya bisa loh titip pesen-pesen sama Bule. Ya udah, karena Umi sudah titip pesan sama Bule juga mau titip pesan sama Umi. Tolong Nak Fatin sampaikan, nanti kalau Bule sudah menjadi istrinya Mas Dharma, Bule akan berusaha menjadi wanita yang baik dan juga solihah. Kok kalian berdua diam aja? Ayo ngomong. Oh pasti kalian terpesona ya melihat pesona aura calon pengantin yang ada dalam diri Bule. Ayo lo diminum tehnya, ayo nih. Gile. Ayo diminum teh. Loh, Bule mau pamit pergi dulu. Ayo Bule mau pergi kemana? Betul sekali, Bule mau ke Pasar Gencing. Ayo Bule ngapain mau ke Pasar Gencing? Betul sekali, karena Bule mau ketemu sama Mas Dharma. Bule ndak bisa kalau 1 jam aja ndak ketemu sama Mas Dharma. Rasanya badan tuh jadi kaku-kaku gitu. Ya maklum, namanya juga mau nikah. Mas ya sudah, kalau begitu Bule permisi dulu ya. Ayo lo diminum lah, kok malah diliatin aja. Tuh, kalau udah tua jangan sakit. Kalau sakit udah tua itu lama baiknya. Nih kayak begini nih. Pelan-pelan. Pak Tur. Dewi. Saya pamit permisi dulu ya Pak Tur. Mau kemana? Pak Tur. Mari. Oleh-oleh. Walah. Di depan bini berani-beranian. Genit banget Bapak. Gak, lo aku pijitin. Mari Pak Tur. Bu. Ada perlu apa, Nin? Gue perlu bantuan lo. Apa itu? Lo ikutin, terus lo buntutin kemana aja dia pergi. Oke. Apa Nona Sari percaya juga kah? Bahwa saya ini penada, ambil barang hasil curian. Sari percaya kok kalau Bang Kirman nggak kayak gitu. Sari, kopi satu. Boleh dikit aja. Tenang, Sar. Ngai mah pasti bayar pakai duit halal. Ngai mah orangnya nggak munafik. Ngai jujur, Sar. Nggak nuduh orang terima barang haram.
Nggak taunya sendirinya, nada barang curian. Hei, maksud kau apa? Bang, udah bang, jangan berantem di sini. Kok Yu marah? Hah? Ngai nggak bilang itu Yu. Kenapa Yu tersinggung? Jangan-jangan Yu merasa kalau yang Ngai maksud itu Yu. Hah? Nada barang curian buat dagang. So alim, so udah tobat. Setan kau! Aduh, cuma Nona Sari, saya minta maaf. Lagi mikirin apa, Kang? Ya, nggak mikirin apa-apa. Ada satu hadis, Kang. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ausini," kata pemuda ini, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Qala la taghdab. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Wahai pemuda, jangan marah." Faraddada miraran, qala la taghdab. Rasulullah mengulang-ulang katanya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebegitu dahsyatnya, Kang, sampai ucapan Rasulullah tentang kemarahan ini berulang-ulang-ulang, berkali-kali. Ketika orang marah, biasanya selalu diikuti dengan caci maki, dengan kata-kata yang buruk. Dan orang yang marah itu seperti halnya dia sedang menancapkan paku di dinding. Satu kali marah, satu paku dia tancapkan. 2 kali marah, tambah 1 paku lagi. 3 kali marah, tambah 1 paku lagi. Begitu seterusnya. Kita lihat. Walaupun paku itu yang kita tancapkan, kita cabut. Apa yang bakal terlihat sama kita? Akan menyisakan lubang. Jadi walaupun kita minta maaf sama orang yang sudah kita marahi, kita minta maaf sama orang yang sudah kita caci maki, rasa sakit hati itu tetap ada. Makanya Rasulullah berpesan, jangan marah, jangan marah. Bukankah kita di dunia ini ingin kita tuh kan mengumpulkan pahala, menabung pahala, menabung amal baik untuk persiapan hidup kita di akhirat nanti. Bukan malah kita menabung dosa. Jangan marah. Neng Sari, kamu kenapa, Neng? Hah? Kenapa, Neng? Tuh, Kirman yang bikin Sari kayak gitu. You mesti ganti tuh, gelasnya yang pecah. You cari juga obat buat Sari. You emang suka bikin masalah ya, hah? Pak Kirman! Hei, kenapa kau bentak saya? Yang harus kau mati itu si Koreng. Kamu yang udah nyakitin Neng Sari saya, kenapa kamu nyalain ke orang lain? Kang, udah Kang, sabar. Malah pergi bukan tanggung jawab. Kang Kirman! Kang! Kang. Neng Sari? Neng Sari nggak apa-apa tangannya? Beneran? Duduk dulu, duduk dulu. Ya Allah, ya wae. Bule? Britney Spears. Nggak usah mancing. Kenapa? Kaget? Oh, boleh sekarang nggak boleh sholat di musola Pasar Kencing?
Boleh, bule. Kan ini rumah Allah, bule. Siapa aja boleh kesini. Cuma